Di kasus Nikita Mirzani bukan hanya proses hukumnya saja yang menarik untuk kita bahas ya, tetapi wawancara dari pengacaranya Reza Gladys pun selalu saja menarik untuk kita berikan reaction. Mari kita lihat langsung saja ya cuplikan-cuplikan video wawancara mereka. Walaupun sebenarnya ini kasus gugatan uang prestasi menjadi bahan kami mengenung kembali. Puluhan tahun kami jadi profesi hukum ini, baik itu sejak Fakultas Hukum sampai saat ini, tahun 81 sampai saat ini kami mengikuti hukum ini. Baru ini pertama kali ada gugatan uang prestasi yang modelnya begini. Wah, beliau bisa dikatakan sebagai pengacara senior ya guys. Sudah kuliah sejak tahun 1981 dan aktif sebagai praktisi hukum hingga sekarang. Bahkan saya sendiri pun belum lahir di tahun tersebut. Tapi pernyataan bahwa baru kali ini melihat gugatan Wan Prestasi seperti ini. Nah, pernyataan tersebut tidak serta-merta membuat gugatannya dari Nikita tidak sah atau aneh secara hukum ya guys. Justru ini menunjukkan bahwa hukum itu dinamis dan fleksibel, terus berkembang mengikuti kebutuhan zaman dan dinamika di masyarakat. Apa yang belum pernah terjadi di tahun 1981 bukan berarti tidak sah jika muncul di tahun 2025 ya. Karena sistem hukum perdata Indonesia, terutama yang bersumber dari hukum Belanda, yaitu Burgerlijk Wetboek atau disingkat dengan BW, atau yang kita kenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia atau KUH Perdata, memang membuka ruang interpretasi dan strategi dalam menggugat guys. Jadi baik praktisi maupun kita masyarakat perlu update terus ya dengan perkembangan ini. Coba kami jelaskan bahwa pengertian gugatan uang prestasi ini ada apa sebenarnya. Kalau kami pelajari di bekas, bahwa ini hanya modus. Karena sesuai dengan apa yang hangat saat ini, kalau ada gugatan perdata, maka pidana di stop. Itu yang selalu didengungkan. Ditunda. Jadi ada kasus perdata, maka semua pidana itu ditunda dulu sampai ada putus tetap. Itu kalau menyangkut masalah kepemilikan, dibuktikan dulu pemiliknya siapa. Tapi untuk kasus ini alangkah anehnya memang. Nah, jadi setelah menyatakan bahwa kasus ini aneh dan tidak biasa ya, beliau juga langsung menyimpulkan bahwa ini adalah modus. Ini menurut hemat saya sebuah lompatan logika guys. Ketika belum memahami secara utuh ya konteks gugatan, tetapi langsung menuduh sebagai taktik manipulatif, maka penilaiannya menjadi bias. Padahal guys, dalam ranah perdata dan pidana itu berbeda secara prinsipil ya. Gugatan Wan Prestasi adalah upaya hukum sipil untuk menagih janji yang dianggap dilanggar. Jadi jika ada upaya pihak penggugat yaitu Nikita Mirzani untuk memperkuat posisi hukumnya dalam perkara pidana dengan menggugat Wan Prestasi, itu sah secara hukum. Dalam praktik memang kadang kasus perdata bisa mempengaruhi persepsi dalam kasus pidana, tetapi keputusan untuk menunda atau tidak tetap berada di tangan penegak hukum atau hakim. Nah, jadi bisa dikatakan ini bukan modus ya, tapi bisa jadi strategi hukum yang sah. Dan seperti biasa, hasil akhirnya bergantung pada alat bukti dan pertimbangan hakim. Yang dilaporkan bukan mengenai alas hak, tapi adalah uang tutup mulut yang diminta oleh Mail. Itu yang dipidanakan. Sementara yang mereka gugat adalah Wan Prestasi. Wan Prestasi ini kan ingkar janji. Ini menarik ya, kalau Mail meminta uang tutup mulut, maka pertanyaan logisnya, mulut yang ditutup itu bicara soal apa? Apakah soal fitnah, ataukah soal fakta yang sensitif? Kalau betul itu fitnah, kenapa harus dibayar miliaran rupiah? Dalam dunia hukum guys, orang tidak akan membayar uang besar untuk menyetop sesuatu yang tidak berdampak atau fitnah. Jadi pertanyaan kuncinya, jika yang dibicarakan itu bohong, mengapa harus dibayar? Dan jika itu benar, apakah ada nilai keterpaksaan atau tekanan dalam transaksi tersebut? Ini mengaburkan garis antara pemerasan dan perjanjian diam-diam ya. Maka menurut hemat saya ya sah-sah saja jika penggugat yaitu Nikita Mirzani mentafsirkan bahwa itu adalah hasil dari perjanjian bukan pemerasan. Ingkar janji ini kita lihat lagi, yang berjanji siapa? Dalam gugatannya Wan Prestasi ingkar janji dikatakan bahwa ada Reza Gladys, ada Taubah Mufid, ada Kapolri, ada Kejaksaan Agung. Pertanyaannya, apakah benar Kapolri sama Kejaksaan Agung ikut waktu membuat perjanjian? Nah, kalau nggak ikut Kapolri sama Kejaksaan Agung membuat perjanjian, kenapa dimasukkan dalam gugatan Wan Prestasi? Modusnya kelihatan. Jadi di sini kita melihat ada ketidakkonsistenan dalam argumen ya. Di satu sisi beliau mengajak kita untuk fokus pada siapa yang berjanji, tapi di sisi lain beliau juga membingungkan ya antara tergugat dan turut tergugat. Jadi dalam gugatan perdata guys, turut tergugat itu tidak harus ikut membuat perjanjian, melainkan bisa saja disertakan karena peran administratif,
Kemudian ada juga mungkin karena keputusannya bisa mempengaruhi eksekusi dan keberlakuan perjanjian, atau mungkin untuk menghindari sengketa berlapis di kemudian hari. Jadi guys, kalau Kapolri dan Kejagung ya dimasukkan sebagai turut tergugat, itu menurut hemat saya sih ya, bukan berarti nih kita menuduh mereka melanggar sebuah janji ya, tapi lebih kepada agar keterangan mereka bisa dipertimbangkan di sidang, atau mungkin agar putusan bisa mengikat secara kelembagaan. Saya pribadi melihat bahwa wawancara ini adalah upaya framing dan meremehkan pihak lawan ya. Lumrah sih dalam dunia litigasi guys. Tapi dalam hukum kerendahan hati dan kewaspadaan tetap penting. Karena seringkali ya dalam perang hukum yang terlalu percaya diri dan menganggap lawan itu tidak punya peluang ya, justru bisa terpukul balik. Ingat ya bahwa kebenaran dalam hukum itu bukan soal siapa yang paling keras bicara, tapi siapa yang mampu membuktikan klaimnya dengan alat bukti dan logika hukum yang utuh. Terima kasih untuk pertanyaannya ya. Jadi pertama-tama kita perlu pahami dulu ya bahwa wan prestasi secara umum adalah kondisi di mana ketika salah satu pihak tidak memenuhi isi perjanjian, baik secara keseluruhan, sebagian, ataupun tidak tepat waktu. Nah, di dalam pasal 1320 KUH Perdata disebutkan bahwa sahnya suatu perjanjian itu ditentukan oleh 4 syarat utama. Yang pertama adalah sepakat, artinya mereka yang mengikatkan perjanjian itu sama-sama sepakat ya. Kemudian cakap untuk membuat perjanjian, tidak boleh dalam gangguan mental dan dewasa secara hukum. Kemudian suatu hal tertentu, artinya objek yang diperjanjikan haruslah jelas. Dan syarat yang terakhir adalah suatu sebab yang halal. Maksudnya apa yang diperjanjikan tidak boleh bertentangan dengan hukum, kesusilaan, ataupun mengganggu ketertiban umum. Dan yang paling sering luput dari masyarakat ya, dan perlu kita ketahui bahwa di dalam pasal 1338 KUH Perdata menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Ini artinya perjanjian yang dibuat secara lisan maupun perjanjian yang dibuat secara tertulis sama-sama mengikat dan sama-sama bisa sah secara hukum selama keempat syarat tadi terpenuhi. Kemudian soal apakah langkah menggugat wan prestasi oleh pihak Nikita Mirzani ini langkah yang tepat atau tidak? Tentu hanya Bang Fahmi ya, kuasa hukum mereka yang benar-benar tahu keseluruhan konteks ataupun strateginya. Tapi jika kita bicara dari sudut pandang hukum formal, tidak ada larangan ya untuk menggugat wan prestasi atas dasar perjanjian lisan. Justru menurut hemat saya, gugatan ini bisa menjadi cara ya untuk menguji secara hukum apakah memang benar terjadi kesepakatan, kemudian apa isi perjanjiannya dan siapa pihak-pihak yang terlibat. Meskipun perjanjian lisan memang cenderung lebih sulit pembuktian dibandingkan perjanjian tertulis ya, tapi bukti itu tidak selalu harus dokumen kok. Bisa berupa saksi, rekaman, atau mungkin fakta-fakta lain ya yang mendukung bahwa perjanjian itu memang benar-benar ada. Jadi kalau kita berpikir jangka panjang ya Kak, gugatan ini menurut hemat saya bisa menjadi bagian dari strategi hukum ya untuk memperkuat posisi di dalam kasus pidana. Misalnya sebagai alat bukti bahwa tidak adanya niat jahat, kemudian atau bahwa peristiwa sebenarnya adalah sengketa keperdataan biasa. Jadi menurut saya ya, ini adalah langkah yang strategis yang bisa saja memberikan efek hukum penting. Jadi mungkin tidak sekarang, bisa di tahap banding, kasasi, atau peninjauan kembali nantinya. Dan tentu biarlah hakim yang menentukan ya bahwa nilai dan relevansi dalam gugatan tersebut. Nah yang terpenting seperti harapan kita semua ya, semoga semua pihak bisa memperoleh keadilan yang seimbang.